Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mesya Regina dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Peternakan, program studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan pengertian terkait Kostra Tani serta 10 program dari Kementerian Pertanian yang akan saya jabarkan di video ini. Selamat menyaksikan, semoga suka. Terima kasih. Pada video kali ini, saya akan mengunjungi UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang beralamatkan di Jalan Toib Hadiwijaya, nomor 36, Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Unit Pelaksanaan Teknis Badan atau UPTB Balai Pelatihan Pertanian Bapeltan, Sempaja Samarinda ditunjuk sebagai instansi untuk teknis Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan BKP Kaltim untuk melaksanakan inkubator agribisnis atau IA di daerah ini. Penunjukan tersebut sesuai dengan potensi lahan yang saat ini dikembangkan untuk pendidikan dan pelatihan bagi petani, kelompok tani maupun penyuluh pertanian untuk kegiatan subsektor peternakan, perikanan, serta pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Pada saat ini terdapat 15 ekor sapi untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta perbibitan sapi juga pengolahan kotoran ternak. Selanjutnya adalah kegiatan Kostra Tani, yang mana merupakan pusat pengembangan pertanian tingkat kecamatan yang merupakan optimalisasi tugas, peran, dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Kostra Tani atau Komando Strategis Pembangunan Pertanian memiliki tingkatan. Yang pertama adalah Kostra Tani tingkat kecamatan, Kostrada tingkat kabupaten atau kota, Kostrawil untuk provinsi, Kostranas untuk pusat. Tujuan Kostra Tani adalah 1. Pengadaan sarana prasarana untuk perbaikan sarana prasarana IT dan induk data pertanian secara real-time dari Kostra Tani sampai Kostranas. Kedua adalah penguatan kelembagaan, peningkatan peran pos penyuluhan desa atau Poshuldes dan kelembagaan ekonomi petani KEP dan Poktan serta Gapoktan koperasi dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Yang ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia, yang mana untuk meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian dan petugas fungsional lainnya, serta menumbuhkan peran petani milenials dan pengusaha agribisnis. Yang keempat, peningkatan penyelenggaraan, meningkatkan peran Balai Penyuluhan Pertanian sebagai garda terdepan penyuluh pertanian, koordinasi, sinergi, dan penyelarasan kegiatan pertanian dari kecamatan hingga pusat, kegiatan percepatan produksi, monitoring, evaluasi program, penyediaan sarana, produksi pertanian alsintan, dan pembiayaan pertanian. Sementara, tujuan Kostra Tani secara jangka panjang adalah untuk mengoptimalkan tugas, fungsi, dan peran Balai Penyuluhan Pertanian sebagai pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kecamatan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Untuk tujuan jangka pendek Kostra Tani ialah untuk meningkatkan penguatan sarana prasarana kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan penyelenggaraan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan. Peran Balai Penyuluhan Pertanian sebagai pusat Kostra Tani yang pertama adalah pusat data dan informasi pertanian, yang kedua adalah pusat gerakan pembangunan pertanian dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk mensinergiskan program strategi pembangunan pertanian dan pangan. Ketiga, pusat pembelajaran untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian melalui proses belajar mengajar berupa bimbingan teknisi, percontohan. Yang keempat, sebagai pusat konsultasi agribisnis sebagai tempat konsultasi pelaku utama dan pelaku usaha dengan melibatkan instansi atau lembaga terkait. Yang kelima, sebagai pusat pengembangan jejaring kemitraan sebagai tempat pengembangan kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha dengan pihak lain. Pembuatan AWR atau Agriculture War Room ini merupakan ruangan sarana komunikasi dan informasi di Kostranas untuk memonitor pembangunan pertanian nasional melibatkan ATR, BPN, BPS, BIG, dan LAPAN. Teknologi yang digunakan berupa Artificial Intelligence dan Internet of Things. Sementara AOR merupakan Agriculture Operational Room, merupakan war room di daerah yang memiliki kamera CCTV sehingga bisa memantau langsung kegiatan pertanian di lapangan, memperoleh data akurat real-time, cuaca, musim panen, dan tanam, luas baku lahan pertanian, alsintan, pemupukan, pengendalian hama, dan penyakit tanaman. Program dari Kementan yang pertama adalah Gratikes atau Gerakan 3 Kali Ekspor. Gerakan ini untuk peningkatan ekspor pertanian untuk pembangunan pertanian dari hulu ke hilir. Kenali potensi pada tiap daerah dan juga pasarnya, manfaatkan informasi peta potensi dengan mudah melalui kantor karantina pertanian seluruh Indonesia,
langkah kebijakan strategis dalam mendukung Gratikes yaitu dengan mendorong tumbuhnya eksportir baru, menambah ragam komoditas pertanian, meningkatkan frekuensi pengiriman, menambahkan negara mitra dagang dan meningkatkan volume ekspor akan menjadi landasan strategisnya ke depan. Adapun komoditas peternakan yang mengikuti Gratikes adalah 1. Ternak hidup terutama kambing dan domba, 2. Produk pangan segar dan olahan terutama daging unggas dan susu, 3. Produk hewan non-pangan, pakan ternak, premix, kulit bulu dan tulang, 4. Obat hewan dan vaksin, 5. Benih dan bibit ternak terutama semen beku dan hatching egg. Adapun program Kementan yang kedua adalah Grasida. Kegiatan Grasida diutamakan untuk 7 komoditas unggulan perkebunan, yaitu kopi, kakao, kelapa, jamu mete, lada, pala, dan vanili. Adapun program Kementan yang ketiga adalah Gedor Horti. Gedor Horti merupakan gerakan mendorong produksi daya saing dan ramah lingkungan hortikultura. Gedor Horti bertujuan untuk mendorong peningkatan produksi hortikultura sebesar 7% per tahun. Selain itu, Gedor Horti juga bertujuan untuk mendukung gerakan Gratikes atau gerakan 3 kali ekspor selama periode 5 tahun ke depan. Komoditas yang diunggulkan adalah manggis, mangga, pisang nanas, durian salak, krisan, drakena, kunyit jahe, kapulaga, wortel kubis, dan kentang. Program selanjutnya adalah Opsus Pazale yang ditujukan untuk peningkatan produksi untuk mencapai swasembada yang dilakukan oleh mahasiswa, penyuluh, dan babinansa. Peningkatan produksi padi jagung dan kedelai, serta mengendalikan harga di tingkat petani dan konsumen. Program peningkatan produksi yang dilakukan yaitu peningkatan luas tanam, perbaikan prasarana, serta sarana, penanganan pasca panen, dan pengamanan produksi. Program selanjutnya adalah Opsus Siwap atau Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting adalah salah satu program yang dicanangkan Kementerian Pertanian untuk mengakselerasikan percepatan target pemenuhan populasi sapi potong dalam negeri. Adapun kegiatan Opsus Siwap adalah pelaksanaan kegiatan inseminasi buatan, penyediaan dan distribusi semen beku, nitrogen N2, cair dan kontainer, pemenuhan hijauan pakan, penanggulangan gangguan reproduksi, pengendalian pemotongan betina produktif. Program selanjutnya adalah Sikomandan, sapi kerbau komoditas andalan negeri. Sikomandan ini merupakan lanjutan dari program Opsus Siwap di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) untuk meningkatkan populasi dan produksi sapi dan kerbau di Indonesia. Program Sikomandan dijalankan melalui kegiatan perbaikan manajemen reproduksi dan produksi ternak. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan optimalisasi reproduksi, maka pelaksanaan dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan pendukung lainnya yaitu pendistribusian semen beku dan N2 cair, penanggulangan gangguan reproduksi, penyelamatan pemotongan betina produktif, dan penguatan pakan serta peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan inseminasi buatan atau IB, pemeriksaan kebuntingan atau PKB, dan asisten ternak reproduksi atau ATR. Program selanjutnya adalah Propaktani atau Program Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Berbasis Koperasi. Propaktani yaitu program yang dirintis oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian yang dibentuk dalam rangka mendorong terbentuknya klaster-klaster pertanian sehingga mudah memonitor kegiatan pertanian mulai dari hulu sampai hilir dengan menerapkan konsep zero waste. Dalam rangka Propaktani, aspek tata kelola kelembagaan akan lebih tertata dengan adanya manajer dan pemimpinan kawasan dibantu 4 kepala unit yang mengurus benih, unit pengelolaan jasa alsintan atau UPJA, permodalan, dan industri pengolahan hasil dan pemasaran. Kelembagaan petani dari kelompok tani atau gabungan kelompok tani pun akan naik kelas menjadi badan usaha milik petani atau BUMP, badan usaha milik rakyat atau BUMR, koperasi dan atau bahkan perusahaan koperasi. Selanjutnya adalah program pertanian masuk sekolah atau Tanimas. Tanimas merupakan program dari Badan Ketahanan Pangan BKP, Kementerian Pertanian. Program Tanimas merupakan kegiatan budidaya pertanian yang dilakukan oleh siswa dan guru di lingkungan sekolah. Program Tanimas bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang budidaya pertanian, menumbuhkan semangat siswa menjadi agripreneur, serta meningkatkan ketersediaan dan akses pangan. Program ini sebagai salah satu upaya meningkatkan ketertarikan anak muda milenials terhadap sektor pertanian. Komoditas yang digunakan adalah tanaman hortikultura, sayur, buah, biofarmaka yang dapat dipanen dalam waktu pendek yaitu 3 bulan. Program Kementan yang terakhir adalah Bekerja atau Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera. Program ini melalui penyaluran bantuan untuk kegiatan usaha budidaya ayam dan hortikultura.
Melalui program Bekerja, menurut setiap rumah tangga miskin atau RTM, mendapatkan paket bantuan terdiri dari biaya pembangunan kandang ayam, 50 ekor bibit ayam atau bebek, pakan berkualitas tinggi, serta bantuan bibit tanaman hortikultura serta perkebunan. Adanya pendampingan dan pembinaan mulai dari pembangunan kandang, pemeliharaan ayam, sampai aktivitas pemanenan hasil. Program ini bisa mengurangi potensi pedagang yang tidak bertanggung jawab untuk memainkan harga pasar karena nantinya hasil produksi dari komoditas yang dibantukan ke RTM akan bekerja sama dengan BUMDes untuk pemasarannya. Sekian penjabaran saya di video ini terkait Konstra Tani dan 10 program Kementerian Pertanian. Atas kekurangan penyampaian saya dalam materi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua dan tetap semangat!